memberikan, atau yang disebut dengan kasih karunia. Jadi kasih karunia kemerdekaan itulah kasih karunia. Dan kita ada pada saat ini di zaman perjanjian baru, zaman kasih karunia, zaman yang dimana kita sudah dimerdekakan. Tapi bukan berarti kita boleh hidup sesuka hati. Amin, saudaraku. Amin. Gunakan kemerdekaan itu dengan benar. Jangan disalahgunakan. Sama dengan negara sekarang, kalau kita lihat kemerdekaan yang sudah diperjuangkan para pahlawan kita dengan bersusah payah mengorbankan nyawa, tapi disalahgunakan. Maka saya katakan tadi, Indonesia tetap terjajah, tapi tidak lagi dari luar, tapi dari dalam. Dijajah oleh orang-orang dalam. Selalu dengan hidup sesuka hati, ya kan? Mengedarkan narkoba sesuka hati, bikin kejahatan sesuka hati. Jadi masih tetap terjajah kembali. Karena suka-suka. Demikian juga dalam kerohanian kita sekarang orang Kristen menjadi suka-suka. Kalau kita lihat orang Kristen sekarang bagaimana kehidupannya, suka-suka. Makanya orang Kristen kalau ditegur dengan firman pengajaran sakit hati, mereka nggak suka. Apa itu khotbah negur-negur? Apa itu khotbah nyinggung-nyinggung dosa? Khotbah apaan itu? Itu bukan pendeta. Padahal tadi jelas dikatakan sebagai tanda syukur kita bahwa kita sudah dimerdekakan, harus taat kepada pengajaran, harus taat kepada firman yang menghakimi dosa kita, firman yang menegur, menghajar, dan itu sebagai bukti tanda kasih Tuhan. Coba kita lihat dulu sebentar di Wahyu. Wahyu berapa? Wahyu 3 ayat 19. Ayo, coba dibaca yang keras. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, dia bertegur dan kepada. Iya. Sebab itu, relakan hatimu dan bertobat. Iya. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Jadi tanda kasih, bukti kasih Tuhan itu bukan hanya soal-soal bicara diberkati, hidup berkecukupan, hidup nyaman. Itu namanya kasih yang memanjakan. Kasih Tuhan itu tidak selalu seperti itu, tapi ada kadang-kadangnya Tuhan harus menghajar saudara, Tuhan harus menegur saudara lewat firman pengajarannya. Jadi tidak ada alasan untuk tersinggung. Amin. Amin. Iya. Saudara harus paham bagaimana cara kerja Tuhan mengasihi saudara dan saya. Sama dengan seperti anak kita secara lahiriah. Kalau anak kita hanya kita kasihi, kita sayang, ujung-ujungnya dia akan bertumbuh manja. Dia akan menjadi orang yang dewasa yang tidak bisa terpakai. Betul? Iya. Demikian saudara dan saya di hadapan Tuhan. Jadi jangan pernah alergi dengan pengajaran firman Tuhan yang menegur, dengan pengajaran firman Tuhan yang mengajak. Itu adalah bukti kasih Tuhan, bukti kasih Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Saudara masih siap diajar firman Tuhan? Amin. Atau mungkin ada saudara dalam hati saudara, kok ada tadi saya di sini? Haleluya. Ya, saudara bersyukur Bapak Ibu. Kalau saudara di akhir zaman ini, saudara masih menemukan firman pengajaran. Ingat, ketahuilah, akan tiba waktunya nanti saudara gak menemukan lagi yang namanya firman pengajaran. Ada waktunya, dan itu sudah dibuatkan dalam kitab Amos. Amos berapa itu?
Ayo. Amos Amos 8 ya. Coba Amos 8 ayat 11 sampai 14. Saudara perhatikan ini. Ada nanti saat-saatnya kita masuk kepada zaman itu firman pengajaran itu tidak ditemukan lagi. Dan pada saat itu manusia akan mengalami kelaparan dan haus yang luar biasa. Mereka cari firman, mereka cari Roh Kudus, tidak ada. Dan itu sangat menyiksa. Jangan sampai itu tergenapi. Habis kita bisa tewas seperti orang Mesir, seperti bangsa yang lain keluar dari tanah Mesir, tewas di padang gurun. Mari kita lihat Amos 8 ayat 11 sampai 14. Perhatikan, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan. Jadi bukan soal makanan daging, bukan makanan rohani Bapak Ibu, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik, dan anak-anak terluka karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima Dewi Samaria, dan yang berkata demi Allahmu yang hidup, hai dan serta demi dewa kasihmu yang hidup, hai Berseba, mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Ini tragis kalau sudah ini tergenapi. Sampai ini saudara terjadi, kebayang tidak? Ingat firman Tuhan berkata dalam perjanjian lama, manusia tidak dapat hidup dari roti saja, tapi manusia juga harus hidup dari apa? Perkataan Tuhan. Dan perkataan Tuhan itulah santapan roh kita, konsumsi roh saudara. Dan untuk kelegaan kita, minumannya apa? Roh Kudus. Sesuai dengan yang dikatakan Yesus dalam kitab Yohanes, aku akan memberikan kepadamu air kehidupan. Air kehidupan itulah Roh Kudus. Hari ini zaman perjanjian baru, begitu dahsyat Roh Kudus mengalir bekerja di beberapa gereja melalui hamba-hamba Tuhan, tapi banyak orang Kristen menolak. Mereka bilang itu sesat, mereka bilang itu setan. Yang dari Tuhan tidak diakui, yang dari setan diakui. Ini bahayanya kekristenan sekarang. Makanya saya beberapa tahun ini gencar-gencar ini saya sudah lupa. Saya ke Jawa Barat, Bandung, di Jakarta juga, saya sampaikan. Karena memang gereja sekarang sudah begitu gobloknya setengah mati. Dukun praktek dengan kuasa setan. Mereka akui itu dari setan. Setan itu memang benar. Tapi ketika hamba Tuhan dipakai Tuhan dengan luar biasa, mereka nggak tahu itu Tuhan, tetap juga dibilang setan. Tetap juga dibilang palsu. Tapi yang bilang palsu tidak berani menunjukkan dan tidak bisa menunjukkan yang asli. Saya bilang itu adalah pendeta Roy Suryo. Roy Suryo berani bilang palsu, tapi tidak bisa menunjukkan yang asli. Banyak pendeta bilang palsu, tapi tidak bisa menunjukkan yang asli. Itu pendeta Roy Suryo. Hanya berdasarkan teori. Hati-hati. Haleluya. Saudara, hati-hati. Kita bicara akhir zaman, bukan hanya bicara tentang kesusahan. Kalau kita sudah menjelaskan, menguatkan, Nabi para rasul juga mereka sudah berbicara bahwa juga pada hari-hari terakhir akan muncul pengajar-pengajar palsu, muncul pengkhotbah palsu, muncul pendeta-pendeta palsu. Siapa mereka? Mereka yang tidak mengakui kuasa Tuhan. Haleluya. Yang intinya pakai ayat.
mendukung ketidaksukaannya, untuk mendukung ketidakpahamannya pakai A. Ini lebih bahaya. Ini lebih mengerikan. Sama juga seperti jemaat. Jadi sama ini sebenarnya. Pendeta pakai ayat, jemaat pakai ayat. Ya. Jemaat juga sekarang jago-jago pakai ayat. Membela diri jago. Kalau dia dengar khotbah tentang pemberian atau sepuluhan ucapan syukur, langsung main ayat. Apa itu? Korban tubuh. Nggak ada lagi uang korban tubuh katanya. Kita Roma langsung dibuka jadi kita Roma. Roma pasal berapa? Pasal 1 ayat 2 ya Pak? Iya kan? Langsung pakai ayat itu. Padahal itu kalau kita belajar secara mendalam, Rasul Paulus membicarakan itu karena pada saat itu umat-umat Tuhan secara kekristenan mereka beribadah Bapak Ibu. Tapi beribadah kata melakukan dosa, tidak suka dengan kekudusan. Maka dengan kejadian itu Rasul Paulus melihat, oh ini bahaya ini. Ibadah, tapi tidak ada kekudusan. Lalu Rasul Paulus bilang persembahkanlah tubuhmu sebagai korban persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Makanya ada kata kudusnya. Sekarang saya tanya saudara, mana lebih berat? Memberikan korban tubuh sepenuhnya kepada Tuhan atau memberi korban materi? Korban tubuh. Iya, korban tubuh berat. Sebenarnya lebih berat. Kenapa? Harus pikul salib. Saudara harus bisa pikul salib. Jadi jangan terlalu munafik. Saudara korban uang sekian ratus ribu saja sebagai korban persembahan pada Tuhan, kau sudah bersungut-sungut. Boro-boro kalau korbankan tubuhmu. Bicara korban tubuh itu bicara apa? Hidup dan mati bagi Tuhan. Mau kau hidup mati? Nasi enggak? Kalau besok korban tubuh. Ayo. Jadi kita terlalu munafik. Kita ini munafik loh. Paling jago membela diri pakai ayat. Hati-hati loh. Kalau saudara membela diri dengan ayat, itu iblis loh. Bukankah iblis selalu pakai ayat? Waktu iblis memperdaya Yesus di padang gurun, dia pakai firman loh. Waktu dia menjatuhkan Adam dan Hawa, dia pakai ayat loh, pakai firman loh. Saudara jangan salah. Jadi kalau saudara pakai ayat maka memberilah kelemahanmu, kesalahanmu, kekuranganmu pakai ayat. Maaf nih, kau iblis. Ya, bilang aja kau pelit, kan gitu kan? Karena pelitnya sebenarnya kikir, kan nggak mau melepaskan kan? Tapi kalau kasih, maka ada pendeta itu. Aku udah capek-capek. Keluar pagi kurang mana ketemu dengan anak-anakku, dia bilang harus bebas. Ini jangan syukur. Nggak ada Tuhan itu setan itu. Aku harus bela diri. Mana nih ayatnya? Katanya YouTube, dengarnya YouTube kan? Mantap ini temu ayatnya. Ya salah hamba Tuhan dengan ayat itu. Dia pikir hebat. Justru bahaya.